anak-anak yang hebat dan luar biasa. Sudah siap belajar ya hari ini? Hari ini kelas 3 akan belajar pembelajaran 3. Tema, aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Kejadian 1 ayat 29 dan Kejadian 8 ayat 22. Subtema 1. Mensyukuri kehadiran Allah melalui terbit dan terbenamnya matahari. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam hidupku. Hari ini kami mau memulai pembelajaran agama Kristen. Berkati dari awal sampai akhirnya. Sama-sama kita katakan amin. Tujuan pembelajaran kita, siswa dapat bersyukur atas kehadiran Allah melalui terbit dan terbenamnya matahari. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kita ada 2 musim yang dialami oleh seluruh masyarakat di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kita bisa bermain bola di lapangan dan bermain layang-layangan. Musim hujan dan kemarau bukan menjadi penghalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi justru mensyukurinya dan bersukacita karena ada hal-hal yang dapat kita lakukan dalam setiap musim yang ada. Pernahkah kamu mengamati matahari yang terbit di pagi hari atau ketika tenggelam pada sore hari? Nah, sekarang simaklah video di bawah ini. Pengaruh posisi matahari di bumi. Pada pagi hari, matahari terbit ditandai dengan kokok ayam. Kira-kira matahari terbit pukul 5:30. Mula-mula saat matahari terbit hanya tampak sebagian. Semakin lama, posisi matahari akan semakin tinggi. Matahari bergerak dari timur ke arah barat. Nah, pada saat itulah orang-orang memulai kegiatannya. Ada yang sekolah, ada yang berolahraga di pagi hari, dan lain sebagainya. Semakin siang, posisi matahari semakin tinggi. Sedangkan posisi matahari tegak lurus dengan bumi. Maka dari itu, suhunya terasa sangat panas. Maka dari itu adik-adik, pada saat siang hari kita jangan bermain di bawah terik matahari, karena kita bisa kepanasan. Alangkah baiknya kita berteduh. Contohnya, kita bisa berteduh di bawah pohon yang rindang. Pada sore hari, matahari akan bergerak semakin ke barat. Semakin sore, cahayanya semakin redup, panasnya pun berkurang. Pada saat itulah, sore hari, banyak sekali anak-anak yang bermain bola, anak-anak yang belajar di taman, maupun aktivitas yang lain. Matahari akan terbenam secara seutuhnya kira-kira jam 6 sore. Pada saat itulah anak-anak, orang-orang menghentikan aktivitasnya. Saat matahari tenggelam seutuhnya, kemudian langit yang tadinya terang menjadi gelap. Itulah tanda malam telah tiba. Nah, kita sudah melihat pengaruh posisi matahari melalui video. Pagi hari, matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Dan pada sore hari, matahari berangsur-angsur tenggelam sehingga terjadi malam dan semua orang beristirahat. Di desa, mungkin kita masih bisa menikmati banyak pepohonan sehingga udara masih segar.
Berbeda dengan di kota, bila kamu berada di tengah kota yang tidak ada pohon, akan terasa panas. Matahari terbit di pagi hari, di siang hari panas terik, di sore hari berangsur-angsur berkurang panasnya dan akhirnya tenggelam. Pada malam, bulan dan bintang menjadi penerang di langit. Terbit dan terbenamnya matahari menjadi pemandangan yang indah setiap hari. Pujilah nama Tuhan. Kamu dapat bersyukur kepada Tuhan atas terbitnya matahari setiap hari yang masih kita bisa alami. Bayangkan, jika matahari tidak terbit, alangkah gelapnya dunia ini dan kita tidak bisa melakukan aktivitas dan seluruh bumi kegelapan dan kehidupan tidak bisa bertumbuh. Matahari yang disebut sebagai sang surya diibaratkan sebagai kasih ibu, di mana yang selalu menyinari kita dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun kepada manusia. Karena terbitnya matahari, kita bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan begitu baik bagi seluruh ciptaannya. Manfaat matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, yaitu kita bisa pelajari, manusia bisa bekerja, petani menjemur padi dan menjemur ikan di laut. Nah, kita bisa melihat anak-anak juga bisa pergi ke sekolah pada pagi hari. Nah, juga matahari berguna, sangat baik bagi kesehatan manusia sebagai vitamin D untuk memperkuat tulang, gigi, serta otot. Nah, juga bisa sebagai sumber listrik dan cahaya bagi manusia. Nah, matahari juga bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, membantu tumbuh-tumbuhan berfotosintesis dan membantu pertumbuhan bunga dan daun. Nah, matahari bagi hewan untuk kelangsungan hidup. Energi matahari menghasilkan oksigen untuk kelangsungan hidup hewan. Nah, anak-anak, hendaklah kita bersyukur senantiasa atas terbitnya matahari yang masih kita alami saat ini. Tuhan membuat terang agar manusia bisa bekerja, melakukan aktivitas, dan malam agar manusia bisa beristirahat. Tuhan begitu baik, mengerti apa yang manusia inginkan. Jika matahari tidak terbenam, manusia akan bekerja terus dan tidak dapat beristirahat, bukan? Dan jika hanya ada malam, betapa gelapnya dunia dan tidak bisa bebas melakukan segala aktivitas. Nah, Tuhan begitu baik dan penuh kuasa, sehingga dalam penciptaannya yang pertama, Tuhan menjadikan terang dan gelap untuk seluruh ciptaan Tuhan di dunia ini. Dalam Kejadian 1 ayat 1-2. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini, matahari yang disebut sebagai sang surya diibaratkan sebagai kasih ibu, di mana yang selalu menyinari kita dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun kepada manusia. Karena terbitnya matahari, kita bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan begitu baik bagi seluruh ciptaannya. Manfaat matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, yaitu manusia bisa bekerja, tumbuh-tumbuhan bisa berfotosintesis, hewan bisa melangsungkan hidup dengan baik. Jadi hendaklah senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas terbit matahari yang masih bisa kita alami saat ini. Karena itu adalah salah satu keajaiban kuasa Tuhan dalam hidup manusia. Sebelum kita mau menutup pembelajaran kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih buat pembelajaran ini. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang selalu bersyukur atas setiap musim yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Sama-sama kita katakan amin. Oke anak-anak, bye-bye. Sampai ketemu lagi ya di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.